Iya Pak Kures, silakan Pak Kures. Tadi Rasul kan sedih, saya katakan ya. Jangan sedih. Kamu tidak dianggap bohong. Mereka tidak gunakan hati mereka untuk beriman. Kamu harus sabar sebagaimana kesabaran nabi-nabi yang lalu, yang diganggu, yang dianiaya dan lain-lain sebagainya, sampai datang kemenangan dari Allah. Dan kemenangan itu pasti datang, walaupun lama, ya kan? Oke. Terus kalau seandainya kamu mau menjadikan beriman mereka, sehingga kamu berusaha untuk meluncur, terjun ke bawah tanah untuk mencari bukti kebenaranmu, atau kamu pakai tangga ke atas untuk mengambil bukti itu, mereka tidak akan percaya. Kenapa tidak percaya? Karena hatinya dia tutup. Sudah tertutup hatinya. Sama satu orang, kalau dia sudah cinta satu orang, disodori yang lain, walaupun lebih baik, itu saja. Ya kan begitu? Itu kan hati ya. Sama satu orang, kalau hatinya sudah tertutup, satu orang datang minta maaf, ini tiada maaf bagimu, tertutup. Ya kan begitu? Itu kerja hati. Nah, tetapi lanjut ayat kita ini, sebenarnya Allah kalau mau bisa menjadikan mereka beriman. Bagaimana caranya Allah menjadikan mereka beriman? Dicabut kemampuan mereka memilih dan memilah. Manusia itu bisa memilih atau tidak? Bisa. Bisa. Kalau binatang, dia tidak bisa memilih. Insting. Tidak dikasih akal. Terima aja. Meja ini tidak bisa memilih. Manusia diberi kemampuan untuk memilah dan memilih. Kalau Allah mau, tidak diberi kemampuan memilih, dijadikan seperti malaikat. Malaikat punya kemampuan memilih atau tidak? Tidak ada. Kamu harus taat. Tidak bisa dosa, ya kan? Allah berfirman, kalau Allah mau menjadikan mereka semua itu beriman, gampang. Bagaimana caranya? Udah, cara ada pilihan, terima. Kematian bisa dihindari. Kenapa? Karena kita tidak punya wewenang, kemampuan untuk memilih hidup atau mati. Kita tidak punya. Atau menunda ya. Atau menunda. Anda mau mati, kalau dia belum mau, tidak mati. Anda tidak mau mati, kalau dia sudah katakan mati, Anda mati. Anda tidak diberi pilihan untuk itu. Iya kan? Nah, manusia diberi pilihan dalam konteks iman. Mau beriman silahkan, tidak beriman tidak apa-apa. Kalau Allah mau bisa, tapi itu dia cabut kemampuan itu. Karena itu lanjut ayat kita ini, fala takunanna minal jahilin. Jahil, apa artinya jahil? Bodoh. Kalau bahasa Betawi jahil itu apa artinya? Iseng. Ya, iseng atau picik. Picik. Jangan jahil. Picik. Jahil dalam bahasa Arab itu bisa berarti bodoh, bisa berarti picik. Orang yang melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, orang yang melakukan sesuatu hal yang tidak masuk di akal, itu namanya picik. Jangan sekali-kali picik. Ini hakikat. Nah, ada satu hal lagi yang kita perlu catat di sini. Nabi sudah berusaha, sedih. Allah ingin menyatakan begini. Persoalannya itu bukan persoalan pribadi. Bukan persoalan pribadi. Persoalannya adalah persoalan ajaran. Jangan pernah menilai sukses kamu itu karena orang senang sama kamu. Tetapi sukses kamu itu ketika kamu melaksanakan tugas kamu. Soal berhasil atau tidak, itu bukan urusan kamu. Innama alaikal balagh. Jangan keberhasilan itu apabila orang menerima ajaran itu bukan kalau orang kagum pada kamu. Orang kagum tapi tidak diterima ajarannya. Itu kalau orang berdakwah lantas ada orang tepuk tangan, itu sukses atau tidak? Belum tentu. Orang berdakwah yang mendengarnya menangis, sukses atau tidak itu? Belum tentu.
Yang wajib, yang harus kita laksanakan berusaha. Soal keberhasilan itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah picik. Persoalan bukan persoalan pribadi, bukan persoalan benci orang atau kagum orang pada Anda. Persoalannya adalah melaksanakan tugas sesempurna mungkin. Itu yang dimaksud di sini, jangan picik. Jadi bukan bodoh ya, Pak? Bukan bodoh, bukan Iya, bodoh. iya, iya. Picik. Oke. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi turja'un. Yang akan menerima ajaran-ajaran yang kamu sampaikan itu hanyalah orang-orang yang mau mendengar. Hatinya mau terbuka, mau mendengar, pikirannya terbuka, mau mendengar, yang mau itu. Sedangkan yang mati, yab'atsuhumullah, nanti orang-orang yang mati semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Ada lagi penafsiran lain, orang yang mendengar itu hidup. Iya. Orang yang enggan mendengar ajaran agama itu mati. Hatinya mati. Hidup dalam bahasa Al-Quran itu antara lain berarti berfungsinya sesuatu sesuai dengan fungsi yang dikehendaki dari sesuatu itu. Saya mau berkata begini, tanah itu hidup atau mati? Benda mati. Benda mati. Benda Tapi mati. Al-Quran menyatakan yuhyil arda ba'da mautiha. Dia menghidupkan bumi, tanah sesudah dia mati. Apa itu maksudnya? Dia menumbuhkan tumbuhan. Artinya itu tanah berfungsi. Iya. Ada manusia menarik dan menghembuskan nafas, masih tetap menarik, tapi dia dinilai mati. Ada manusia yang sudah tidak menghembuskan nafas, masih dinilai hidup. Ya kan? Nah, orang-orang yang mati, kita bisa artikan di sini bisa demikian. Orang-orang yang mati nyawanya itu jangan duga bahwa mereka kalau sudah selesai keberadaannya di bumi ini sudah selesai. Tidak. Allah akan bangkitkan dia untuk dimintai tanggung jawabnya. Summa ilaihi yurja'un. Kemudian hanya kepada Allah saja mereka semua akan kembali. Allah akan memberikan ini sanksinya, ini ganjarannya, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak usah terlalu sedih, wahai Nabi Muhammad. Pokoknya kamu laksanakan ajaranmu. Ada yang ganggu kamu, biarin aja. Lanjutkan. Mau balas dendam, tidak usah. Serahkan pada Allah. Karena pada akhirnya Allah yang akan memberi balasan dan ganjaran. Itu saya kira. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Silahkan, sekarang kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu jamaah yang hadir di sini yang mau bertanya, monggo, silakan. Saya Pak Quraisy, saya mau tanya, bagaimana kiat supaya kita menjadi orang yang bersabar, dan apakah sabar itu ada batasannya? Terima kasih. Yang pertama dulu, kita harus menyadari bahwa keburukan yang dilakukan orang lain bisa juga kita lakukan. Bisa enggak itu? Bisa. Bisa jadi. Itu. Kalau kita dalam posisi dia, boleh jadi keburukan yang dilakukannya itu tidak